Oke, kakak silakan, kita akan mulai. Yap, kakak sudah bisa prosesnya, kita akan mulai kakak. Yap, kakak silakan. Kakak Bu, ini dalam bentuk PowerPoint tuh? Yap. Oke, siap. Bisa tampilkan PowerPoint? Oke, beta stop sharing. Silakan kak. Ya baik, bisa mulai. Siapa yang nanti mempresentasikannya? Kakak Wakan bisa presentasi. Silakan kakak. Kata kelompok berapa ya? Satu kak. Kelompok satu itu pertanyaan kuncinya nomor 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran, konsep sentral pengajaran efektif. Kakak Wakan bisa presentasi biar kita next saja dari sini. Kakak Michelle. Ayo silakan kak. Nyala kamera. Beta kakak. Ya, kakak presentasi. Ini ada suara PowerPoint, tinggal baca saja. Sebentar kakak.
Hmm. Iya. Atau kakak mau pakai kakak punya saja? Iya. Saya tempat ke sini. Sebentar kakak. Bagikan kakak punya yang tadi saja kak. Bagaimana? Iya Atau sebentar kamu mau pakai yang tampilkan. Oke. Iya. Ya kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin beta kesempatan ini beta mencoba untuk memberikan penjelasan terkait dengan kalimat lima kalimat kunci. Yang pertama itu tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Menurut beta kalimat ini menekankan bahwa tujuan pembelajaran itu harus menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran dengan tujuan yang jelas, terukur dan relevan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua itu kalimat kunci yang kedua, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan kognitif atau aktivitas motorik peserta didik. Pada kalimat ini, di sini menjelaskan bahwa pengalaman belajar harus dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif atau pengetahuan dan motorik atau keterampilan fisik. Yang ketiga, pada kalimat kunci yang ketiga itu pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau membuktikan gerak atau tunjuk semua murid sesuai tingkat kemampuannya. Kalimat kunci ini menekankan bahwa pentingnya memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalimat kunci yang keempat ini, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Pada kalimat kunci keempat ini di sini menekankan bahwa pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat pemahaman dan pengalaman siswa. Mana perbedaan tingkat kemampuan siswa dan memberikan pembelajaran yang sesuai. Kalimat kunci yang kelima, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Pada kalimat kunci yang kelima ini di sini menekankan bahwa pengalaman belajar yang efektif harus membantu siswa mencapai tujuan pendidikan secara holistik yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek yang pertama aspek psikomotor atau keterampilan fisik, yang kedua aspek afektif atau sikap, dan yang ketiga aspek kognitif atau pengetahuan. Itu mungkin sementara dari beta kakak-kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mike. Ini Kak Mike sudah menampilkan hasilnya, dan kita lanjut dulu ya. Kita akan dengar dari Kak Iqbal dulu. Memang meskipun satu kelompok, tapi masing-masing ternyata punya hasil kerja ya. Silakan Kak Iqbal untuk menyampaikan hasil kerja Kak Iqbal dan beberapa teman. Mungkin tadi Kak Mike sudah mewakili, tapi mungkin kita juga ingin dengar dari Kak Iqbal. Silakan Kak Iqbal. Tolong kasih ini ke atas, yang terlalu jauh. Baru nanti kembali ke sama sendiri. Ke atas gimana? Sudah kelihatan? Kasih. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan Kak Iqbal. Silakan Kak.
Ya, jadi sebelumnya selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang. Hasil diskusi dari kelompok 1 yang ada 3 aspek yang perlu dilihat dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, konsep sentral pengajaran yang efektif, di mana tujuan pembelajaran ini adalah komponen kunci dalam merancang pengajaran yang efektif. Tujuan yang jelas dan terukur memberi arah pada proses pembelajaran dan membantu guru merancang pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jadi kata kuncinya adalah ketika pengalaman belajar dirancang dengan baik dan benar, maka siswa yang mendapatkan materi dari pengajaran yang diajar itu sangat bermakna. Yang kedua, mengapa tujuan pembelajaran itu penting? Yang pertama ada kejelasan arah, yaitu tujuan pembelajaran memberikan kejelasan arah bagi siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Misalnya yang tadi sudah dari awal dicontohkan bahwa pembelajaran bola voli, ketika anak-anak diberikan pembelajaran sesuai dengan praktek, terus ujiannya juga sesuai praktek, maka pembelajarannya akan bermakna bagi siswa. Yang kedua adalah motivasi. Tujuan yang jelas dan relevan meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan praktek yang tadi mereka memukul, melakukan passing, dari awalnya tidak benar, diajarkan jadi benar, maka siswa tersebut akan merasa termotivasi. Oh iya, beta pukul pertama salah, kedua salah, ketiga mungkin benar. Jadi siswa ada merasa termotivasi. Yang ketiga adalah penilaian efektif. Jadi tujuan pembelajaran memandu proses penilaian dan umpan yang baik dan efektif. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan penilaian yang baik dan benar dikala siswa itu melakukan praktek yang berlangsung di lapangan secara bersama-sama. Yang ketiga, slide yang ketiga, karakteristik tujuan pembelajaran yang baik itu ada spesifik, terukur, dan relevan. Di mana spesifik itu tujuan harus jelas dan terukur sehingga dapat diamati dan dinilai. Yang kedua, terukur, tujuan harus dapat dievaluasi dengan kriteria yang objektif. Yang terakhir adalah relevan. Tujuan harus sesuai, selaras dengan kebutuhan dan konteks belajar siswa. Jadi kita lihat dulu, siswa ini dia belajarnya enaknya di mana. Tujuan akhir dari pembelajaran ini kita kemana? Misalnya kalau dalam yang tadi permainan bola voli kita melakukan simulasi, melakukan praktek, terus tujuannya sudah benar, terukur dan spesifik, maka relevansinya itu kita dalam melakukan suatu pertandingan itu kita bisa mengukur tingkat keberhasilan dari siswa itu sendiri. Yang kedua adalah pengalaman belajar meningkatkan keterampilan dan aktivitas motorik. Ada 3 hal dari keterampilan dan aktivitas motorik ini. Yang pertama adalah praktik langsung. Kita sebagai guru PJOK dituntut harus melakukan praktik langsung di lapangan terkait materi yang kita ajar. Karena pengalaman belajar harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dan praktis. Yang kedua adalah eksplorasi. Siswa didorong untuk melakukan eksperimen dan menggali informasi secara mandiri. Jadi siswa ini dalam pembelajaran PJOK, misalnya dalam permainan bola besar, kita melakukan siswa melakukan eksperimental, cara menendang dengan baik kaki bagian dalam, cara mengukur bola dengan baik dengan menggunakan kaki bagian dalam, melakukan long pass jauh dengan kaki bagian luar, tekniknya seperti apa, itu siswa eksplorasi sendiri. Yang ketiga adalah kreativitas. Pembelajaran harus membuka ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi. Jadi siswa itu mereka melakukan kreativitas sebanyak mungkin dalam pembelajaran terkhususnya PJOK. Mengaitkan tujuan pembelajaran dengan pengalaman belajar, ada 3 hal juga. Yang pertama adalah tujuan.
Tujuan pembelajaran yang jelas memberikan arah pada perancangan pengalaman belajar. Yang kedua adalah pengalaman belajar yang relevan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga adalah sinergi, keterkaitan yang erat antara tujuan dan pengalaman belajar, memastikan pembelajaran yang efektif. Jadi tujuan, pengalaman, dan sinergi ini adalah satu kaitan dalam pembelajaran yang memang tidak bisa dipisahkan. Dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK. Peran guru dalam merancang pembelajaran, ada pemilihan aktivitas, ada fasilitasi, dan umpan balik. Pemilihan aktivitas itu guru merancang aktivitas belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Jadi kita lihat dulu, dalam pembelajaran misalnya dominan anak laki-laki, kita mengambil pembelajaran yang memang karakteristik siswa itu bisa berpadu di dalamnya. Misalnya sepak bola, siswa laki-laki dominan dalam pembelajaran itu lebih senang ke sepak bola. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang kedua adalah fasilitasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan memfasilitasi proses belajar siswa. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kita sebagai fasilitator hanya melihat dan memberi arahan kepada siswa sebagai bahan pembelajaran. Yang terakhir adalah umpan balik. Guru memberikan umpan balik konstruktif yang membantu siswa mengembangkan pemahaman dan keterampilannya. Mungkin umpan balik ini semacam tes. Jadi apa yang sudah dipelajari kita melakukan tes pada bagian akhir untuk melihat efisiensi dari apa yang dipelajari oleh siswa. Evaluasi dan umpan balik untuk menilai pencapaian tujuan. Ada penilaian, ada umpan balik, dan perbaikan. Penilaian berupa penilaian berkala untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Umpan balik yaitu berupa umpan balik konstruktif yang tadi sudah dibahas bahwa membantu siswa meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga adalah perbaikan, di mana kita melakukan penyesuaian, kita guru melakukan penyesuaian pengajaran berdasarkan hasil penilaian dan umpan balik. Jadi kedepannya kita guru itu semakin matang dalam memberikan pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah kunci sukses pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang jelas, pengalaman belajar yang bermakna, serta evaluasi dan umpan balik yang efektif merupakan kunci bagi pengajaran yang berhasil dan berdampak positif bagi perkembangan siswa. Mungkin itu saja Kak Kebu dari pemaparan kunci sukses pengajaran yang efektif. Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal dan Kak Mike sudah bisa mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, yang berikut mungkin kelompok Kak Elis dan Kak Aca, silakan. Kak Elis, Kak Aca, Kak Tias. Silakan Kak Elis atau Kak Aca. Kak Ferry. Silakan Kakak Elis atau Kak Aca. Ya Kak, terima kasih. Ini ketemu kelompok berapa nih Kak? Kelompok 2 Kak. Mohon maaf. Oh iya. Kelompok 2. Kakak beta tampilkan di layar bagaimana, tolong bantu beta sentuh. Ada, silakan klik
sudah buka tab baru ya? Sudah buka tab baru untuk presentasinya, buka dulu. Ya, sudah Lalu Kak. Anda panah ke atas itu bagian tengah itu klik klik presentasi, ada kan tulis present now tuh. Lalu nanti muncul ada 3 tab, itu ada Chrome tab, ada Windows, ada Iya, enter sudah screen. Kak. Tekan Iya, yang klik yang Windows. iya, sudah Kak. Klik Windows, nanti keluar pilihan itu ada file yang sudah terbuka itu. Lalu klik file itu, lalu share, pilih share. Jadi buka file-file yang mau dipresentasikan dulu. Sini ambil file dulu. Sini. Silakan Kak Aca. File tuh. Yuk Kak sebentar Kak. Nah, sisi klik kanan kota dari masuk di tempat sound kemarin tuh. Jadi presentasi di Ini nih. Aduh. Nah, tuh lalu. Filenya. Keluar dulu tuh. Nah, ini file nih. Lalu share. Iya. Ke sini. Masuk kembali di situ. Sebentar. Aduh Kak, kita minta bantuan kita tahu. Yang Kak Aca mau share ini dalam bentuk Canva Kak. Canva. Sudah buka? Iya. Nah, berarti Sudah. kalau Canva bukannya di tab Chrome. Jadi pilih panah ke atas itu nanti Iya. muncul ada 3 Chrome tab, Windows Iya. dan enter screen. Iya. Coba klik Chrome tab. Chrome tab itu terbuka Canva atau tidak? Tidak Kak. Ini. Tabnya Canva-nya terlihat. Sen terlihat Kak. Tapi sudah buka ya, presentasi Canva-nya sudah buka belum? Buka dulu dia tab sendiri, lalu baru masuk di share screen. Buka Canva dulu, buka Canva-nya sekali dulu. Share. Oke, kalau tidak bisa Kak Aca silakan baca saja. Oke Kak, kita baca aja. Ya, silakan sambil aktifkan kameranya Kak. Siap Kak, siap. Ya, kakak-kakak, kita mencoba menjawab terkait dengan 5 kata kunci. Untuk kata kunci yang keempat, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Di sini
pengalaman belajar ini harus sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Hal ini sangat penting karena melalui level tersebut dapat membantu memastikan bahwa setiap peserta didik atau setiap individu ini dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik dan sebagai peserta didik mereka merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian kata kunci yang kelima, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, efektif, dan kognitif. Ya, pengalaman belajar ini harus memiliki potensi tersebut karena melalui pengalaman belajar yang efektif, hal ini seharusnya dapat mengintegrasikan ketiga ranah, karena dengan demikian sebagai peserta didik kita tidak hanya dapat mengembangkan keterampilan teknis saja ataupun psikomotor, tetapi juga menyangkut nilai dan sikap atau afektif serta pemahaman konsep atau kognitif dengan pendekatan holistik yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran agar lebih mendalam dan bermakna. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Aca sudah bisa mewakili kelompok karena ada satu dan lain hal kendala teknis ya, jadi tidak bisa untuk melakukan presentasi. Baik kakak-kakak, kita akan lanjut. Baik, kakak-kakak ini pesan kunci. Jadi esensi pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran efektif dalam konteks PJOK. Ya. Jadi kalau tadi kita yang kakak-kakak sampaikan, kenapa ada kalimat-kalimat kunci yang telah dipilih ya kakak-kakak. Ada kalimat-kalimat kunci yang sudah dipilih, ada 5. Nah, coba kita bisa bayangkan bagaimana pembelajaran itu kalau tanpa tujuan pembelajaran. Nah, mungkin coba kita ingat kembali ya, seperti yang apa yang tadi, coba kami ada tujuan 9 pembelajaran ya, 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Yang pertama apa? Tujuan pembelajaran ya. Keterlibatan aktif peserta didik. Ada pengajaran berdiferensiasi, ada pemogresan ya, dan pentahapan konten. Kita lihat juga ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan, ada umpan balik, oke, ada komunikasi yang efektif, ya, ada penilaian dan evaluasi dan keselamatan. Ini adalah bagian yang tadi kakak-kakak telah diskusikan banyak hal terkait dengan 5 kalimat kunci. Nah, coba saja kakak-kakak, bagaimana kalau pembelajaran PJOK tanpa tujuan? Berarti sesuatu yang tanpa makna ketika kita memberikannya kepada anak-anak. Karena tidak punya tujuan. Dan tujuan itu penting, seperti apa yang misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Iqbal ya. Nah, itu sangat penting sehingga kita bisa dapat kembali ya apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua adalah pengalaman belajar yang harus memiliki potensi dan meningkatkan keterampilan atau aktivitas motorik. Kita lihat ya, tidak ada mata pelajaran lain. PJOK itu sangat spesial. Kenapa? Karena langsung belajar tentang keterampilan motorik, aktivitas dasar, aktivitas gerak manusia. Dan itu kita PJOK yang melakukan. Nah, anak harus memiliki seperti pengalaman-pengalaman seperti ini.
Bagaimana meningkatkan keterampilan motorik peserta anak? Anak-anak harus punya pengalaman tersendiri. Kenapa? Karena PJOK itu unik. Kita mengajarkan keterampilan gerak kepada anak. Yang berikut adalah pembelajaran harus sesuai dengan level. Kita harus memaksimalkan waktu yang ada dengan waktu yang telah kita diberikan oleh pemerintah lewat kurikulum. Bagaimana kita menggunakan proses pembelajaran dengan aktivitas gerak ini dengan memaksimalkan waktu yang telah diberikan dengan sangat efektif. Ya, itu yang penting untuk kita pelajari kakak-kakak. Nah, sehingga pesan kunci yang bisa kita dapat adalah esensi pembelajaran bermakna dan pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran PJK. Jadi ini yang harus kita kami bersama dan kita mengerti dan kita ingat kembali dan bagaimana kita mengeksekusinya di lapangan ketika mampu melakukan pembelajaran-pembelajaran yang efektif dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah tadi kita pelajari bersama dan kita bahkan mengingatnya dan kita mendiskusikannya dalam kelompok. Nah, ini kakak-kakak, kita akan masuk kepada refleksi. Saya akan memberikan kakak-kakak waktu. Silakan kakak-kakak, ini refleksi, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat kakak-kakak. Ini adalah pertanyaan tugas mandiri masing-masing dan dikerjakan sekarang, yang semuanya itu ditaruh di kolom chat ini. Silakan kakak-kakak. Ini tugas mandiri masing-masing, silakan ditulis di kolom chat. Kita punya waktu 10 menit, silakan kakak-kakak tulis. Tulis di kolom chat masing-masing kakak-kakak. Silakan. Ya, silakan kakak-kakak untuk tulis di kolom chat.
Ya, Kak Iqbal. Sudah. Ayo kakak-kakak yang lain silakan. Silakan kakak-kakak. Ditulis di kolom chat masing-masing. Oke, kalau sudah, oke, baik. Eh, Silakan Kak Iqbal sebelum kita mulai dari Kak Iqbal.
Silakan Kak. Ya, terima kasih untuk menjawab pertanyaan. Apakah menurut Bapak Ibu praktik pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna? Jawaban saya, selama ini pembelajaran kurang bermakna karena yang pertama kurikulumnya terlalu padat. Waktu yang dialokasikan untuk PJOK seringkali terbatas karena sebab itu sehingga sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas. Terus fokus pada prestasi, di mana terlalu menekankan pada prestasi olahraga tertentu sehingga mengabaikan aspek-aspek lain yang lebih penting. Kita sebagai guru olahraga juga tahu sendiri apa yang selama ini mungkin ada beberapa juga yang setuju dengan tulisan saya. Yang pertanyaan kedua, jika Bapak dan Ibu diberi kesempatan mengulang kembali praktik pengajarannya, bagaimana Bapak dan Ibu akan melakukannya? Mengapa? Untuk pengajaran yang kedua, saya akan mengajar dengan tujuan pembelajaran yang lebih jelas, karena itu merupakan komponen kunci dalam merancang pengajaran yang efektif. Mungkin itu saja, Bapak Kakak Bu. Oke, Jadi, terima kasih. Ya, Kak Iqbal. Ya, jadi itu yang bisa Kak Iqbal dapat ya selama ini. Jadi bagaimana setelah PKG ini, bagaimana kita saatnya kita sudah untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna lagi untuk siswa. Selama ini mungkin ini refleksi ya. Jadi apa yang tadi Kak Iqbal sampaikan, mungkin setelah ini masing-masing kita ya, masing-masing kita, dan untuk maju, untuk berubah, kita masing-masing harus berani mengatakan, berefleksi terhadap diri sendiri, ya kita berkaca, dan harus berani untuk bisa berubah. Itu yang bisa kita diharapkan, karena ketika kita mampu untuk melakukan refleksi secara baik dan mengatakan sejujur-jujurnya untuk sesuatu yang ke depan kita bisa merubah. Ya, terima kasih Kak Iqbal. Dan di sini udah ada Kak Aca. Silakan Kak Aca. Sebelum kita Ya Kak, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan apakah menurut Bapak Ibu praktik pengajaran yang dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar? Kalau menurut saya proses pembelajaran untuk saya pribadi belum terlalu bermakna karena terkait dengan keterbatasan waktu, sarana prasarana, bahkan sarana prasarana yang belum memadai serta kondisi di sekitar lingkungan sekolah ini, karena kita ini satu bangunan tetapi dipakai untuk 2 sekolah, dan di dalam 2 sekolah juga terdapat beberapa kelas yang harus satu kali berproses dalam satu hari itu. Jadi memang kalau untuk saya belum terlalu maksimal. Kemudian untuk soal kedua, jika ada diberikan kesempatan, bagi saya ketika ada kesempatan saya akan tetap siap untuk mengulangi praktek, karena melalui pengulangan praktek tersebut setidaknya saya juga dapat memperbaiki proses agar menjadi lebih baik dan efisien serta berguna bagi peserta didik. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Aca dan Kak Iqbal. Menganggap ini bisa mewakili teman-teman yang lain. Dan ada 2 pertanyaan terkait dengan refleksi. Apakah menurut bapak-bapak, ibu, kakak-kakak semua, pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna? Jika iya, kenapa? Jika tidak, mengapa ya? Dan itu sudah berani dijawab. Dan jika kita diberikan kesempatan, apa yang akan kita lakukan? Kita sudah dengar bersama. Baik, terima kasih untuk Kak Iqbal dan Kak Aca. Dan pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, pada tahap ini kita sudah bisa mempelajari bagaimana
definisi mengajar yang efektif dan kriteria mengajar yang efektif itu seperti apa, dan kita sudah menguraikan dan terbantu juga dengan kakak-kakak sudah bisa mempelajarinya lewat modul di MM masing-masing. Dan akhirnya terima kasih kakak-kakak semua, mohon diaktifkan kamera seluruhnya. Terima kasih kakak-kakak semua bisa berproses hari ini, kita 3 jam sudah bisa belajar. Dan jangan lupa yang belum isi Google Form yang tadi malam saya share itu, ada yang belum isi? Memang yang di 0 itu harus tulis 0 karena kita di kota tidak ada transport toh? Tidak ada transport misalnya dari Tulehu atau dari Jasiralehi itu kan semua dalam kota gitu. Semua terhitung di kota Ambon. Jadi kalau di kota kita punya transport misalnya itu tidak ada. Memang untuk transport lokal itu kita punya semua ada kakak-kakak. Jadi silakan isi, bukan isi 0, bukan isi angka ya. Isi 0 saja. Karena kita sudah punya standar tersendiri. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kak Tia sudah isi toh? Kakak, beta isi 250. Mau dapat banyak. Itu baca di situ ada tulis 0. Yang isare beta su kirim 250 biji. Super latur. Kak Ferry sudah? Kakak Buci, pawakan belum? Kak Buci, beta sisi. Beta sisi Pawakan 0. belum isi, kakak. Beta sisi 0 terimalan. Pawakan isi itu. Sudah sisi. Isi itu tuh. Kak Iqbal sudah, Kak Maria Pawakan sudah. belum? Sudah Kak? Pawakan belum? Oke baik, kalau sudah selesai semua jangan lupa ya video pembelajaran kakak-kakak. Ini. Ya, baik. Dengan demikian ketempung pertemuan hari ini bisa selesai dan saya mintakan Kak Iqbal untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Kak Iqbal. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pertemuan PKG hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Kak Iqbal. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Sampai bertemu. Shalom. Kakak-kakak ini beta tanya, sebentar sore Katom bisa jam 7 Seng? Jam 7? Seng bisa? Bisa, kakak. Tapi berapa?